selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan Dora kita di hari yang kedua. Tema malam hari ini adalah tangguh. Namun sebelum kita bersama memulai persekutuan doa kita, mari kita awali di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, sungguh kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan, atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Saat ini kami boleh bersama-sama duduk dengan keluarga tercinta kami untuk bersaat teduh. Berkati Bapa, berkati renungan kami, berkati keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh kami sangat mengasihi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Pembacaan Alkitab kita akan diambil dari Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Dari mana? Hakim-Hakim berapa? 11 ayat 1 sampai 11. Hakim-Hakim 11 ayat 1 sampai 11. Yefta dan orang Gilead. Yefta, orang Gilead adalah seorang pejuang gagah perkasa. Ia anak seorang wanita pelacur. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki bagi dia. Setelah anak-anak istrinya dewasa, mereka mengusir Yefta dan berkata kepadanya, "Engkau tidak akan mendapat warisan dalam keluarga ayah kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Yefta pun lari meninggalkan saudara-saudaranya itu dan tinggal di tanah Tob. Di sana, orang luntang-lantung bergabung dengan dia dan pergi merampok bersama dia. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon memerangi orang Israel. Ketika Bani Amon itu memerangi orang Israel, para tua-tua Gilead pergi menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan marilah kita memerangi Bani Amon." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluarga ayahku? Mengapa kamu datang kepadaku sekarang pada waktu kamu terdesak?" Kemudian para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Memang sekarang kami datang kembali kepadamu. Jika engkau ikut dengan kami memerangi Bani Amon, engkau akan menjadi kepala atas kami dan seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Baik, jika kamu membawa aku kembali untuk memerangi Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, aku menjadi kepala atas kamu." Lalu para tua-tua Gilead berkata kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengar sebagai saksi di antara kita, sungguh kami akan melakukan seperti katamu itu." Yefta pun ikut dengan para tua-tua Gilead, dan bangsa itu mengangkat dia sebagai kepala dan panglima mereka. Semua hal itu disampaikan oleh Yefta di hadapan Tuhan di Mispa. Demikianlah firman Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kisah Yefta dalam Hakim-Hakim 11 adalah kisah yang syarat dengan pelajaran tentang penolakan, pemulihan, dan juga panggilan ilahi. Yefta lahir dari seorang perempuan sundal, sebuah status yang kemudian membuatnya terpinggirkan dalam kehidupan keluarga dan juga masyarakat. Ia diusir oleh saudara-saudaranya, dicap sebagai orang asing,
dan tidak berhak atas warisan keluarganya. Pengalaman pahit ini memaksanya menyingkir ke tanah Tob dan sebagai pemimpin gerombolan perampok. Jadi ketika ia diusir dari keluarganya, maka kemudian ia hidup di luar dari daerah keluarganya dan menjadi pemimpin gerombolan perampok. Ia menjadi seorang yang sering bertarung atau berperang. Tapi di tengah situasi yang sulit ini, Yefta kemudian justru malah menemukan identitasnya. Ia menjadi seorang pria, seorang pahlawan yang kemudian gagah perkasa, dikenal karena keberanian dan kepemimpinannya. Ketika kemudian suatu hari Bani Ammon mengancam keluarga Yefta di Israel, dan masyarakat Israel pada saat itu, Yefta akhirnya dipanggil kembali untuk memimpin bangsanya. Yang menarik adalah setelah pengusiran yang terjadi itu, Yefta sama sekali tidak menyimpan dendam atas penolakan di masa lalu. Tetapi dengan kerendahan hati, Yefta menerima tanggung jawab dan kepercayaan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah ini mengajarkan kita beberapa pelajaran yang penting. Yang pertama adalah keterbatasan itu bukan penghalang. Latar belakang dan masa lalu Yefta tidak pernah menghalanginya untuk menjadi pemimpin yang waktu itu dibutuhkan bangsa. Allah memanggilnya, Allah melihat potensinya, dan Yefta tidak membiarkan masa lalunya, keterbatasannya kemudian menghalangi panggilan. Yang kedua, pentingnya mengelola perasaan ditolak. Hal ini yang terlihat dalam diri Yefta. Penolakan yang dialami Yefta ternyata tidak menghancurkan semangatnya, hatinya tangguh. Namun ketangguhan itu kita lihat berasal semuanya di dalam Tuhan. Sebaliknya justru ia menggunakan pengalaman pahitnya, pengalaman masa lalunya tersebut untuk membentuk identitasnya sebagai pemimpin kuat dan berwibawa. Yang ketiga, kita belajar tentang pengampunan yang kemudian membawa pemulihan. Yefta tidak sakit hati, tapi justru memberikan pengampunan atas sikap yang ia terima waktu di masa lalu. Ia tidak membalas dendam kepada saudaranya, tidak juga kepada masyarakat Israel pada saat itu, tetapi bersedia kembali memimpin mereka. Pengampunan ternyata membuka jalan bagi pemulihan hubungan dan persatuan. Dan yang keempat, yang terakhir adalah kerendahan hati mengundang berkat. Meskipun punya kemampuan dan reputasi yang besar, pada saat itu ketika Yefta dipanggil untuk kembali memimpin bangsa Israel sebagai panglima, Yefta tetap rendah hati dan mengakui kebergantungannya kepada Allah. Ia membawa perkaranya kemudian kepada Tuhan, memohon petunjuk daripadanya, dan ia akhirnya menerima panggilan itu. Kisah Yefta adalah pengingat bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja terlepas dari keterbatasan, latar belakang, masa lalu yang mungkin bagi dunia buruk atau kurang. Ia memanggil kita semua bahkan untuk melayani dan menjadi berkat bagi orang lain. Jika kita kemudian merespon panggilan itu dengan kerendahan hati dan keteguhan seperti Yefta, maka kita akan menemukan tujuan hidup yang sejati dan menjadi bagian besar dari rencana Allah. Nah, terkait dengan apa kisah Yefta hari ini, ada sebuah lagu dari Brigita Sriulina Beru Meliala atau dikenal dengan nama It Gitaf dengan judul lagu Satu-Satu. Nah, ini kebetulan ada di bahan kita hari ini, dan anak saya beberapa kali memang menyanyikan lagu ini, dan akhirnya kami mendengarkan. Dan ternyata lagu ini punya makna yang mendalam terkait dengan
bagaimana kita memaafkan, mengampuni masa lalu kita dan menatap masa depan. Kami akan menyanyikan ref-nya saja. Kalau Bapak Ibu bisa kemudian mendengarkan di YouTube bersama dengan keluarga masing-masing, dipersilahkan. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terlepas tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Dunia tuh pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Ya, lagu ini mengingatkan kita semua agar melepas maaf, melepas pengampunan, melepas kekurangan kita, keterbatasan kita yang selama ini membelenggu karena peristiwa masa lalu yang tidak menyenangkan. Oleh karenanya, marilah kita serahkan semuanya dalam Tuhan dan kita melangkah di masa depan dan mendengarkan panggilannya. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang terkasih, kami bersyukur karena malam hari ini kami bersekutu bersama dengan keluarga kami dan merenungi bagaimana kami Engkau ajak untuk tetap tangguh menjalani kehidupan ini. Ada berbagai keterbatasan yang kami alami, terkhusus ketika kami mengingat masa lalu yang tidak sempurna. Oleh karenanya kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskanlah pengampunan dalam hati kami dan biarkan kami menjalani kehidupan masa kini dan menyambut panggilan-Mu. Kami juga berdoa bagi kami semua agar Tuhan terus membiasakan kami hidup dan bertumbuh di dalam firman-Mu. Biarlah kami menjadi keluarga-keluarga yang hangat dan dipenuhi dengan damai sejahtera-Mu, sehingga kami semua merasakan sukacita yang berasal dari-Mu. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas dan mungkin beristirahat. Tuhan berkati kami semua sehingga keluarga kami senantiasa dipenuhi oleh kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, selamat melanjutkan aktivitas dan istirahatnya. Tuhan memberkati.